Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua tentu merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita sudah berjalan dalam sepekan ini, dan kita sudah ada di akhir pekan yang Tuhan sudah karuniakan. Karena itu di tengah sukacita kita, saya mengajak ibu bapak semua, mari kita persiapkan diri kita untuk kita bekali perjalanan hidup kita hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami pada pagi hari ini mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang sepekan ini. Kami kini sudah ada di penghujung pekan kerja kami. Kami akan menjalani akhir pekan kami. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam 2 Timotius atau surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang ketiga, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan penekanannya pada ayatnya yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita semua ingin menghayati kembali apa arti sebuah perjalanan hidup kita. Kita semua tentu pernah mendengar sebuah syair pujian yang berjudul yang kita seringkali nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Syair yang di dalamnya mau mengajak kita semua, selagi Tuhan masih memberi kita waktu, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melayani, jangan disia-siakan. Itu singkat dari sebuah syair pujian, hidup ini adalah kesempatan. Rasul Paulus menasehati anak muridnya, anak didiknya, atau rekan sekerjanya Timotius dengan mengatakan dalam ayat 2 tadi, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Dua hal, dalam kondisi apapun. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sedemikian. Dalam kondisi siap ataupun tidak siap. Baik atau tidak baik. Tapi semua tugas tanggung jawab kita, selagi masih ada diberi kesempatan, Paulus menasehati Timotius, gunakan kesempatan itu dengan baik. Sebelum kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Dan itu berarti Timotius sangat menyimak apa yang sedang diberikan kepadanya. Saat-saat Paulus akan meninggalkan Timotius, Paulus menasehati, Paulus memberikan kekuatan untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus melaksanakan tugas dengan menegur dan mengingatkan mereka yang sudah salah, lalu kemudian menasihati. Yang paling penting, cara untuk melayani supaya dia dapat diterima adalah dengan kesabaran dalam mengajar. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu modal yang paling menentukan dalam pelayanan adalah selain kesetiaan, yaitu kesabaran. Ini menjadi satu sumber kekuatan bagi setiap orang. Memiliki loyalitas yang tinggi dan kesabaran dalam menghadapi semua tantangan dalam pelayanan. Karena menjadi seorang pelayan Tuhan, dia selalu tidak berada di zona nyaman.
tapi dia selalu akan berada dalam tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi, ataupun caci maki demi caci maki. Tapi pelayan Tuhan, dia selalu siap sedia memberitakan firman Tuhan dengan kesetiaan dan dengan kesabaran, dengan cara memberikan pengajaran dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita tarik pesan moral daripada Paulus kepada Timotius untuk kita semua. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa memahami, atau bagaimana menurut pendapat kita semua saat Tuhan sudah memberi kita kesempatan, tapi terkadang kita belum fokus dalam panggilan dan pengutusan kita. Ingat, setiap orang punya tanggung jawab yang besar sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai pengikut Kristus, kalau saudara dan saya mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai seorang yang bekerja di dalam pemerintahan, sebagai aparat negara, pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani di gereja, mari kita jalani tugas itu selagi ada waktu, baik atau tidak baik waktunya. Selama masih ada kesempatan buat kita, jalani pelayanan itu dengan baik. Karena mungkin tidak akan ada lagi kesempatan di kemudian hari. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan, jangan pernah kita lupakan itu. Atau mungkin jangan pernah kita hilangkan kesempatan itu. Kita cuma fokus pada diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita diutus dan diberikan mandat oleh Tuhan Yesus menjadi saksi. Kita diutus untuk saling melayani, saling menegur satu sama lain dengan penuh kesabaran, dan dalam pengajaran-pengajaran yang sehat, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita gunakan selagi ada waktu dan kesempatan. Maka kita siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita ketika kita mengatakan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini, kembali kami mau berdoa untuk gerejamu, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa secara khusus pada pagi hari ini untuk jemaatmu yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa untuk sektor Muria, keluarga Bapak Franz Marcel Simonis, keluarga Bapak Freddy Marika Simonis, keluarga Bapak Fritz Rumakar, keluarga Bapak Fritz Hermanus Mainaki, dan Saudari Genova Epifania Haliwela. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nazaret, Ibu Serika Sengke, Opa Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, dan sektor Yerusalem, anak Klavinova de Fretes. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami, agar mereka semua kembali mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus secara berangsur-angsur. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Poli Yopi Riri, keluarga Bapak Philips Immanuel Simorangkir, dan keluarga Bapak Marudut Panjaitan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami, Saudari Ine Trikanti Biru, Bapak Hengki Sudianto, Bapak Yafi Lauhena Pesi,
Ibu Frisley Kaunang Mokodompit, Bapak Mike Mikael Wuntu, Ibu Rani Nicholas, Saudari Angelica Gionifeva Soisa, Bapak Hari Kuncoro, Ibu Theodora Sri Susanti, Bapak Julius Ahuluhelu, Ibu Monica Juliana, dan Bapak Rio Nanlohi. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok ke dalam tangan Tuhan Yesus, baik presbiter, baik para pendeta emeritus, juga pendeta gereja saudara, vikaris, unit misioner, BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa secara khusus pemerintahan Depok, Kota Depok. Tuhan Yesus memberkati. Berkati gereja-Mu untuk terus hadir, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam pergaulan, dalam misi menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami mau menyerahkan juga aparat-aparat keamanan, TNI maupun kepolisian. Kami serahkan seluruh kepala-kepala daerah dimanapun mereka berada. Kami serahkan doa dan permohonan kami di pagi hari ini. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara.